kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Shalom saudara, sudahkah Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Itu adalah pertanyaan saya bagi Anda di pagi hari ini. Sudahkah Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Pertanyaan ini saudara harusnya menjadi reminder bagi pribadi kita dan juga bagi orang-orang yang ada di samping kita yang dekat dengan kita, baik itu suami kita, istri, anak-anak maupun orang tua kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sejak zaman Musa atau dari zaman Perjanjian Lama diajarkan langsung oleh Allah untuk berpegang pada hukum-hukum Allah. Yosua ketika hendak memasuki tanah perjanjian di Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa penting sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, mengapa penting sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Yang pertama, karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Sekali lagi, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan berisi hukum-hukum Allah,
hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar yang berkenaan dengan keberlangsungan hidup kita itu ada tertulis dalam Alkitab atau firman Allah. Alkitab mengajar kita bagaimana memperoleh keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita ada kehidupan yang baru, yaitu di dalam kerajaan sorga, dan itu diajarkan dan itu dituangkan di dalam Alkitab, yaitu kita harus tentunya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua itu tercatat di dalam Alkitab, saudara. Ketika kita sedang mengalami jalan buntu, maka Alkitab memberikan kita jalan keluar. Saudaraku, sebuah laporan dari Religion in America Life, mereka mengisahkan bahwa para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% lebih banyak untuk menolak pemakaian obat-obat terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Juga ada salah satu penjara di Inggris mengatakan bahwa seorang pendeta telah berhasil mempertobatkan kurang lebih 600 narapidana setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Para napi ini kemudian berkata bahwa Alkitab lebih baik daripada kehidupan mereka yang dulu yang suka mabuk-mabukan. Jelaslah di sini, saudaraku, bahwa Alkitab memiliki pengaruh yang luar biasa besar bagi pembacanya. Alkitab mengajar orang untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Itu hal yang pertama, mengapa penting sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Yang kedua, firman Tuhan berguna untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kita manusia pastinya tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Orang yang tidak membaca Alkitab akan selalu merasa dirinya benar, padahal mungkin dia sudah melakukan kesalahan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa ditegur dan akhirnya kita dapat memperbaiki kesalahan kita. Mungkin ada karakter kita yang kurang baik, mungkin kita tadinya orang yang pemarah, orang yang pendendam, atau orang yang egois dan lain sebagainya yang merupakan sifat-sifat buruk kita. Namun setelah kita rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan, maka kelakuan atau karakter buruk kita pun bisa diubahkan. Jadi ketika misalnya kita marah, ketika kita ada akar pahit dalam hati kita, ketika kita merasa geram menguasai hati kita, Alkitab itu memberitahu bahwa hal itu adalah hal yang salah, hal itu tidak benar. Nah, bukan karena orang lain yang bilang, oh itu salah, tetapi firman Tuhanlah yang menyatakannya. Ketika kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, standar hidup kita juga bukan pada dunia ini, tetapi pada apa yang Alkitab atau firman Tuhan katakan. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu atau penting sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang ketiga mendidik orang di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak hanya mengajar tentang hal yang benar atau yang salah, tetapi apa yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kekristenan kita, saudaraku, jangan hanya sampai di pengetahuan saja akan bagaimana memperoleh keselamatan, apa yang harus kita lakukan. Kehidupan kekristenan kita juga jangan sampai kepada pengetahuan akan hal yang baik dan buruk, tetapi kekristenan kita juga tentunya adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Alkitab menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kehendak dan rencana Allah. Bukan hanya semata berjalan dalam jalan kita sendiri, apa yang kita anggap benar, tetapi berjalan dalam hal atau dalam kehidupan apa yang Tuhan bilang benar. Sebab dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan
dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca Alkitab secara teratur baik bagi tubuh, baik bagi jiwa, dan juga baik bagi roh kita. Ada sebuah riset yang ditulis oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan juga Dr. David Larson. Di situ dikatakan bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur, tingkat depresi lebih rendah, jarang kecanduan obat ataupun alkohol, jarang terjadi perpecahan atau perceraian dalam rumah tangga, dan tingkat kesehatan mereka jauh lebih baik. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka menjadikan Alkitab sebagai tuntunan dalam hidup mereka. Mereka rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab merupakan buku yang lengkap, buku yang sempurna, yang akan mengajar kita kepada kebenaran. Alkitab sangat penting karena Alkitab sangat bermanfaat untuk mengajar kepada kita. Yang kedua, Alkitab itu berguna untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Dan yang ketiga, Alkitab itu mendidik orang atau mendidik kita di dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan sermon kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sermon hari ini mengajarkan kepada kami untuk selalu tetap berpegang akan firman-Mu Tuhan, selalu tetap meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sebagaimana bangsa Israel yang selalu Engkau tuntun dengan seluruh hukum-hukum-Mu Tuhan. Dan kami bisa melihat bahwa bangsa ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau, kami rindu Tuhan biar hidup kami juga selalu berpegang akan firman-Mu. Kami selalu rajin untuk membaca, merenungkan, dan terlebih lagi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.